Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Hussein Muhammad, mahasiswa jurusan Kimia Universitas Pamulang, Serang. Di sini saya akan membahas materi yang telah diberikan, yaitu munakahat. Munakahat adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang pernikahan, termasuk rukun, syarat, hikmah, dan proses yang mendasarinya. Pernikahan adalah institusi penting dalam Islam yang memiliki tujuan besar, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Pada sesi ini, kita akan membahas pernikahan secara menyeluruh, mulai dari maknanya, tujuan, hikmah, rukun, hingga proses peminangan. Dan di sini juga akan kita berikan contoh praktis dan refleksi yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami makna pernikahan. Pernikahan adalah salah satu sunatullah yang telah ditetapkan Allah bagi semua makhluknya. Dalam Islam, istilah pernikahan dikenal dengan kata nikah. Secara bahasa, nikah berarti mengikat atau kumpul. Namun dalam syariat Islam, nikah didefinisikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan ini bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah sumber ketenangan dan kasih sayang yang dirancang oleh Allah sebagai refleksi kebesarannya. Pernikahan memiliki beberapa tujuan yang mendalam, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi ada beberapa tujuan utama dari pernikahan nih. Yang pertama itu pemenuhan fisiologis. Pemenuhan fisiologis ini yaitu manusia diciptakan dengan naluri untuk saling melengkapi. Pernikahan menjadi sarana yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, sebab menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pemenuhan psikologis keluarga adalah tempat di mana setiap anggota merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Pernikahan memberikan rasa aman dan damai yang tidak bisa ditemukan di luar hubungan yang diridhoi Allah. Lalu yang kedua ada pemenuhan sosiologis. Pernikahan membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkontribusi untuk perbaikan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada tujuan untuk berdakwah. Dalam keluarga, kita mendidik generasi muslim yang berakhlak mulia. Keluarga juga menjadi cerminan Islam di mata masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Nah, selain tujuan, ada hikmah besar di balik pernikahan. Nah, pernikahan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah penting pernikahan adalah menjaga moralitas. Yang pertama, dengan menikah seseorang lebih mudah menjaga pandangan dan menjauhkan diri dari zina. Rasulullah SAW bersabda, "Nikahlah supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah umatku." Hadis riwayat Baihaqi. Nah, lalu yang kedua ada keberlanjutan generasi. Pernikahan adalah sarana melahirkan dan mendidik generasi penerus yang akan menjaga peradaban manusia. Dalam keluarga, anak-anak diajarkan nilai-nilai Islam sejak dini. Nah, lalu yang ketiga ada meningkatkan ketentraman jiwa. Nah, pasangan hidup yang baik adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Dengan saling mendukung, suami dan istri dapat mengatasi berbagai tantangan hidup. Nah, untuk menjadikan pernikahan sah menurut Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun nikah terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama itu ada ijab dan qabul.
Ini adalah inti dari akad nikah, di mana wali mempelai wanita mengucapkan ijab dan mempelai pria menerima dengan qabul. Nah, lalu mempelai pria dan wanita itu yang kedua. Nah, keduanya harus memenuhi syarat seperti beragama Islam, balik, dan tidak memiliki halangan syar'i. Nah, lalu selanjutnya adalah wali. Nah, wali mempelai wanita harus seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu seperti balik dan adil. Nah, lalu selanjutnya ada saksi. Minimal 2 saksi pria yang adil harus hadir untuk memastikan keabsahan pernikahan. Lalu ada mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda penghormatan dan cinta. Sebelum akad nikah, ada proses penting yang disebut khitbah atau peminahan. Khitbah adalah pernyataan niat seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Tujuannya adalah memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal dalam koridor syariah. Namun, ada adab yang harus diperhatikan. Dalam khitbah, seseorang tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan perasaan sesama muslim. Nah, dalam masa peminangan, calon pasangan tetap harus menjaga batas-batas syariat. Interaksi yang berlebihan atau bertentangan dengan ajaran Islam tidak dibenarkan, meskipun sudah ada khitbah. Nah, lalu mempelajari munakahat memberikan manfaat besar bagi setiap muslim. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam membangun keluarga yang sakinah, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan rumah tangga sesuai syariat. Nah, selanjutnya itu, dalam kehidupan modern, tantangan dalam pernikahan semakin kompleks. Dengan memahami munakahat, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan bijaksana, karena kita memiliki landasan yang kuat dari ajaran Islam. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang munakahat kali ini. Dari makna, tujuan, hikmah, hingga rukun dan syariat pernikahan, semuanya mengajarkan kita tentang pentingnya pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang saya bahas kali ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pernikahan sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang mengenakan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.